Selamat datang di channel Bugar Alami, yuk kita sehat bersama. Pernah denger gak sih ada orang makan rendang 3 piring tapi kolesterolnya tetap aman? Kedengerannya mustahil banget kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Dan jawabannya mungkin bukan yang kamu duga selama ini. Oke, kita mulai dari cerita yang agak gila ini ya. Ada seorang dokter, pas lebaran dia makan 3 piring rendang sekaligus. Pas dicek, kolesterolnya normal. Gimana coba? Bener-bener bikin penasaran kan? Pertanyaannya simpel. Gimana caranya? Apa dia punya metabolisme super atau minum obat rahasia? Ternyata jawabannya jauh lebih sederhana dari itu. Dan saya janji dalam beberapa menit ke depan semuanya bakal terungkap. Sekarang, yuk kita bedah masalah utamanya. Banyak banget yang mikir kalau biang keroknya itu ya rendang, opor, atau gulai. Padahal ada sesuatu yang jauh lebih penting dari sekedar lauknya itu sendiri. Jadi ini poin paling pentingnya. Rendang itu sendirian sebenarnya nggak jahat-jahat amat. Dia baru jadi penjahat kalau salah gaul. Bahaya sesungguhnya itu datang dari urutan dan kombinasi makanan kita. Nah, itu yang sering bikin semua jadi kacau. Dan ini bukan cuma omong kosong. Kombinasi makan yang berantakan itu loh bisa bikin angka kolesterol kamu melonjak sampai 50 poin hanya dalam waktu 3 hari. Kebayangkan seberapa cepat dampaknya buat tubuh kita? Ngeri! Tentu aja ini langsung ngebawa kita ke dilema klasik yang pasti kita semua pernah alamin pas lagi silaturahmi lebaran. Pilihannya tuh kayak buah si malakama. Kalau kita nolak makan, wah bisa-bisa dianggap nggak menghargai dan nyakitin perasaan tuan rumah. Tapi kalau kita makan sepuasnya, resikonya yaitu kolesterol langsung meroket. Jujur deh, pernah kan ngerasain ini? Perasaan canggung, kejepit antara ngejaga perasaan orang lain sama ngejaga kesehatan sendiri? Kalau pernah, coba deh share pengalaman kamu di kolom komentar. Biar kita tahu nggak sendirian. Nah, ini dia nih. Disinilah letak kesalahan kebanyakan orang. Mereka terlalu fokus sama apa yang dimakan, tapi lupa sama bagaimana cara makannya. Dan ini yang akan ngebawa kita ke solusi sebenarnya. Oke, siap. Kita masuk ke bagian intinya. Aku bakal bagiin trik 3 langkah super simpel yang bisa jadi game plan kamu sebelum nyerbu hidangan besar. Ini dia metodenya, gampang banget buat diterapin. Pertama, 30 menit sebelum makan, minum segelas air hangat pakai perasan jeruk nipis. Ini gunanya buat membangunkan mesin pencernaan kita. Kedua, makan sayuran dulu. Apa aja, lalapan kek, sayur bening kek, sikat dulu. Ketiga, abis makan jangan langsung duduk manis, tapi jalan santai sekitar 8 menit. Ini penting banget buat bantu tubuh mencar lemak. Sekarang, ini bagian paling cerdasnya. Coba bayangin, serat dari sayuran itu kayak spons ajaib di dalam usus kita. Pas kamu makan sayur duluan, spons serat ini bakal ngelapisin usus dan dia siap nyerap sebagian besar lemak dari rendang sebelum lemaknya keburu diserap sama tubuh. Simple, tapi efeknya luar biasa. Eits, tapi tunggu dulu. Ada satu hal lagi yang bikin ini makin seru. Di antara semua minuman manis warna-warni di meja lebaran, sebenarnya ada satu minuman yang sering banget kita cuekin, padahal dia itu justru bisa jadi pahlawan. Senjata rahasia ini sebenarnya ada di depan mata kita loh. Sering banget kita lewatin gitu aja karena dianggap terlalu biasa. Dan jawabannya adalah teh tawar hangat. Iya, beneran, yang tanpa gula itu. Sesederhana itu. Jadi pas dihadapkan sama pilihan sirup manis dan teh tawar, milih teh itu adalah keputusan kecil yang jadi pelindung besar buat tubuh kita. Jadi kekuatan teh tawar hangat itu ada di senyawa namanya katekin. Gini cara kerjanya, si katekin ini bakal aktif di usus halus kita buat ngeblokir penyerapan kolesterol dari makanan. Jadi sebagian kolesterol jahat dari rendang itu kayak dihadang di gerbang sebelum sempat masuk ke aliran darah. Keren kan? Nah, aku jadi penasaran nih. Setelah tahu faktanya, kamu jadi tim mana? Tim air jeruk nipis atau tim teh tawar sebagai pasukan pembuka? Tulis di kolom komentar ya. Oke, ilmunya udah dapat semua nih. Sekarang waktunya kita ubah pengetahuan ini jadi tindakan nyata. Jadi, ini tantangan dari aku buat kamu ya. Pas ada acara makan besar berikutnya, coba deh lakuin 3 langkah tadi. Terus balik lagi ke sini dan ceritain hasilnya. Aku beneran pengen tahu gimana efeknya buat kamu. Yuk, kita rangkum cepat. Poin kunci yang harus kamu ingat. Pertama, terapin metode 3 sebelum makan besar. Kedua, pilih teh tawar hangat sebagai teman makan. Dan yang paling penting, ingat, ini bukan soal ngorbanin makanan enak, tapi soal urutan makan yang lebih cerdas.
Kalau bahasan ini ngebantu kamu, kita juga punya kupasan lain soal mitos-mitos makanan sehat yang mungkin kamu suka. Boleh banget dicek setelah ini ya. Dan biar makin gampang, aku udah siapin contekan atau checklist lebaran sehat yang bisa langsung kamu download. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Gratis! Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya. Soalnya minggu depan kita bakal bongkar habis soal 5 makanan detox kolesterol setelah pesta besar. Wah, ini penting banget. Kamu pasti nggak mau ketinggalan kan? Sebagai penutup, yuk kita renungin bareng-bareng. Selain trik hari ini, kira-kira kebiasaan kecil sehari-hari apalagi ya yang punya kekuatan super buat mengubah kesehatan kita? Terima kasih banyak sudah menyimak. Tetap sehat dan sampai jumpa di bahasan berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan like video, serta aktifkan lonceng notifikasi.